Selamat pagi adik-adik. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan sekami Bina Iman Remaja Paroki Santo Petrus dan Paulus Dahor Balikpapan. Adik-adik yang di kelas 15 dan 45, bagaimana kabarnya? Pasti baik semua kan? Tema kita hari ini adalah hukum kasih. Kakak di sini tidak sendirian. Kakak ditemani oleh kakak pembina bir lainnya dan para suster ADF. Halo. Memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu pembuka. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih atas waktu yang Engkau telah berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menerangi kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan Bina Iman Remaja kami pada hari ini dari awal hingga akhir dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala semua yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, kami mohon. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca kitab suci. Kita siapkan kitab sucinya ya. Kita akan membaca dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita mulai. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan,
kita akan mendengarkan renungan dari Injil yang tadi Suster bacakan, yang akan dibawakan oleh Romo Marianto. Kita dengarkan ya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tadi kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan tentang hukum kasih. Bagaimana perasaan kalian kalau dikasihi? Misalnya dikasih oleh orang tua, teman, kakak atau adik. Tentu bahagia bukan? Kita merasa bahagia kalau dikasihi. Di dalam Injil tadi kita mendengarkan pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, hukum apakah yang terbesar dalam muka bumi ini? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. kalian semua tentu pernah mengalami pengalaman dikasihi. Dikasihi oleh Tuhan, seperti diberi kehidupan. Yang kita rasakan sekarang ini adalah bentuk nyata kasih Tuhan kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, apa bentuk kasih kalian kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan, memberikan kesehatan? Bentuk kasih kita kepada Tuhan tidak lain adalah dengan mengucap syukur, berdoa. Berdoa sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, setelah makan. Ayo, siapa yang hari ini berdoa sebelum makan? Tentu kalian sebagai anak Tuhan sudah berdoa. Nah, ini salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas makanan, atas kehidupan. Lalu tadi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Contoh kasih kita kepada orang tua, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba ini perkenalkan, nama ini adalah Momon. Ini adalah mama dari Momon, namanya Mimin. Nah, suatu ketika Mama Momon meminta bantuan. Momon ini adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Maka sekalipun dia sedang belajar, dimintai tolong oleh mamanya, mau melaksanakannya. Momon, sedang apa kamu? Tanya ibunya. Sedang belajar, Mama. Mama minta bantuan sebentar kepada kamu. Mau nggak? Apa, Mama? Mama minta bantuan supaya kamu mencuci piring di dapur. Baik, Mama. Setelah itu, kamu menyapu lantai di ruang tamu. Siap, Mama. Momon selalu siap membantu Mama. Terima kasih, Momon. Siap, laksanakan, Mama. Nah, inilah salah satu contoh Momon sebagai seorang anak yang taat. Taat kepada orang tua. Ini sebagai bentuk kasih Momon kepada ibunya. Kasih membuat kita yang menerimanya senang, membuat kita yang menerimanya merasa bahagia. Maka adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita senantiasa mengasihi Allah di dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari, keluarga kita, teman-teman kita, adik kita, dan juga kakak kita. Kalau kita mampu mengasihi mereka, tentu mereka merasa bahagia. Pertama-tama merasa bahagia dengan kehadiran kita.
Kalian tidak mau kan kalau kehadiran kita itu dianggap menjadi sumber masalah, lalu kita dijauhi oleh orang lain? Tentu kita tidak mau. Kalau kita mau membawa sukacita, maka marilah kita mengasihi dengan tulus hati kepada sesama kita. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan juga hatimu. Kasihmu sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita semakin bermakna, berguna, dan juga bermanfaat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, jumpa lagi bersama Kak Vita dan Suster Alexia. Kali ini Kak Vita ingin membantu Suster berkreasi. Tapi Kak Vita nggak tahu nih Suster mau membuat apa. Kira-kira Suster membuat apa ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya Suster ya. Mau buat apa ini Suster dengan bahan-bahan yang ada di sini? Iya Kak Vita, kita akan merangkis bunga untuk Tuhan lewat Bunda Maria, karena hari ini kita akan menghormati Bunda Maria sebagai bulan Rosario. Oh gitu Suster. Iya. Nanti kita merangkai lalu kita persembahkan kepada Bunda Maria ya Suster. Iya. Kira-kira bahan apa saja yang dibutuhkan Suster? Ya Kak Vita, merangkai bunga kita membutuhkan daun, bunga, dan terlebih ada vas bunga, oasis, dan paling tidak kita harus kasih air. Oh ya, iya. jangan lupa air itu. Sebab supaya bunga-bunganya tetap segar ya Suster. Iya. Dan ada gunting ya Suster? Ada. Nah, terus awalnya Suster, ini oasis taruh di mana nih Suster? Oasis direndam di air. Ya. Setelah direndam di air dimasukkan dalam vas bunga ini Kak Vita. Oh gitu. Iya. Kita bentuk dulu ya Suster ya, Iya. supaya dia masuk ke dalam vas. Vas.
Iya, Ibu pintar. Selanjutnya suster, di apa ini? Lalu kita merangkai daun-daun ini, daun-daun yang belum rapi begini Kak Vita potong, dirapikan. Ya, saya bantu ya suster ya. Iya. Jadi begini suster. Nah, digunting. Jadi adik-adik bisa berkreativitas sendiri ya suster ya. Iya. Oh ya suster, kalau kita merangkai bunga itu boleh nggak sih suster pakai bunga plastik supaya awet? Ya, sebenarnya tidak boleh Kak Vita. Kita harus memberikan bunga yang hidup sebagai lambang kehidupan. Oh gitu suster. Iya. Oh jadi nggak boleh ya suster Iya. ya. Kalau Kak Vita mau pasang di kamar boleh lah. Oh gitu. Terus nah adik-adik bisa dikreasi ya bentuknya seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh. Ayo silakan suster. Apalagi nih? Yuk, sekarang kita akan merangkai ya Kak Vita. Oke. Ya. Nah, Ini dulu kan suster. Iya. Awalnya ini Oasis masukkan dalam vas bunga. Ya. Lalu daun-daun ini yang sudah Kak Vita tadi rapikan Ya. dirangkai di dalam vas bunga ini. Daunnya seperti ini. Lalu Kak Vita ambil bunga yang paling tinggi ditancapkan di vas bunga ini. yang warna apa ini suster? Putih saja. Oke. Iya, langsung tancap. Ini nggak usah dipotong lagi Kak Vita supaya bisa besok kalau 1 minggu masih bagus, kita tinggal potong masih segar. Oh, Iya. itu fungsinya supaya tetap segar ya suster ya. Iya. Terus suster mau warna apa? Warna putih lagi ya. Oke. Putih lagi karena ini tingginya sama, jadi kita membuat agak pendek. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Lalu dipendekkan lagi. Sekarang sudah tinggi, agak pendek, lalu pendek lagi. Putih juga suster ya. Iya, putih. Nanti sisa-sisanya ini bisa kita rangkai lagi untuk di tabernakel, di altar, gitu ya Kak Vita gitu ya. Oke suster. Terus Supaya tidak warnanya tidak putih semua, kita kasih mawar ya suster. Iya, mawar supaya bisa kelihatan indah, semakin indah. Oke. Jadi adik-adik bisa menggunakan bunga yang ada di sekitar, tapi juga bunganya harus milih ya adik-adik. Jangan sembarang bunga. Nah, nanti ini mawar ini bisa taruh di tengah-tengah Kak Vita, lalu batangnya ini yang sudah kita potong bisa kita tanam, besok tumbuh lagi, bisa kita rangkai lagi tanpa mengeluarkan biaya. Iya. Oke suster. Tambah lagi suster. Iya. Gimana Kak Vita, ini sudah bagus atau belum? Nanti kalau ini bisa Ditambah lagi. tambah lagi. Iya. Ternyata merangkai bunga juga perlu seni ya suster ya. Iya. Apalagi kalau Kak Vita memberikannya kepada Tuhan, pasti juga memberikan yang terbaik kan? Betul suster. Apalagi kalau kita ada rasa kasih sayang ya suster ya, seperti kita mengasihi Bunda Maria, kita juga akan memberikan yang terbaik tentunya. Ini kurang apa lagi suster? Kira-kira kurang apa Kak Vita? Kalau saya sih ya ini sudah cukup ya suster ya. Ya, nanti kalau sudah cukup, sisa bunga itu bisa kita pakai untuk di tabernakel. Tabernakel itu tempatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Iya. ya. Iya. Begini ya Kak Vita. Nah, Adik-adik, ternyata merangkai bunga cukup mudah, tapi perlu dengan kreativitas. Nah, contohnya ini dengan sentuhan kecil dari Suster Alexia, rangkaian bunga untuk Bunda Maria sudah jadi. Sekarang kita antar ke Bunda Maria ya Suster ya. iya, yuk. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Maria berkatimu, terus manis hati aminya,
Adik-adik, demikianlah kegiatan sekami kita hari ini. Kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Suster Alexia Ade. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan Bina Iman Remaja pada pagi hari ini, marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita dapat mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di sekolah, dan di gereja dengan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Bapa yang Maha Baik, atas cinta dan kebaikan-Mu yang mengalir terus di dalam hidup kami, atas waktu dan kesempatan yang sangat indah yang Kau anugerahkan kepada kami untuk mengembangkan iman kami lewat kegiatan Bina Iman Remaja pada hari ini. Semoga iman kami semakin tumbuh dan berkembang lewat kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selanjutnya. Semoga kehidupan kami mampu menjadi berkat bagi gereja. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami selama sepekan ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah, pimpinlah, dan dampingilah kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi pujian bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Iginius de Masinor, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, demikianlah kegiatan kita hari ini. Ingat, kita ibu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak kerumunan, dan selalu menjaga kesehatan. Stay at home. Sampai jumpa. Dah.
Kristus